Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, beserta Bu Hikmi, sekaligus dosen pembimbing dari mata kuliah Kapital Sosial dan Masyarakat Madani. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi tentang jaringan sosial dari Barry Wellman. Di sini saya selaku moderator, Sri Trisnawati, beserta anggota lainnya, yaitu ada Arifin Dwi Prasetyo, Dewi Mulyani, Yohanes Victor, dan Dina Kelazena Rembet. Slide pertama akan dibacakan oleh Yohanes. Kepada Yohanes dipersilakan. Baik, kita masuk ke biografi Barry Wellman. Barry Wellman, FRSC, lahir tahun 1942 dan besar di area Grand Concourse dan Fordham Road di Bronx, New York City. Dia menghadiri PS 33 dan Creston JHS 79 dan merupakan anggota remaja Flames Fordham. Ia memperoleh gelar SMA dari Bronx High School of Science pada tahun 1959. Ia menerima gelar AB Sarjana, gelar magna cum laude dari Lafayette College pada tahun 1963, jurusan Sejarah Sosial, dan memenangkan hadiah dalam studi sejarah dan agama. Di Lafayette, dia adalah anggota dari McKelvey Hunters House dan menjadi kapten tim College Bowl 1962 yang tak terkalahkan. Yang kemenangan terakhirnya adalah atas Berkeley. Wellman lulus pasca sarjana di Harvard University, di mana dia berlatih dengan Chad Gordon, Charles Tilly, dan Horizon White, dan juga belajar dengan Roger Brown, Cora Du Bois, George Homans, Alex Inkeles, Florence Clark Home, Talcott Person, dan Philip J. Stone. Ia menerima gelar MA dalam hubungan sosial pada tahun 1965 dan gelar PhD dalam sosiologi pada tahun 1969. Wellman telah menikah sejak tahun 1965 dengan Beverly Wellman, seorang peneliti di bidang pengobatan komplementer dan alternatif. Dan selanjutnya, dipersilakan. Ya, silakan. Kepada Dewi dipersilakan. Teori penelitian Barry Wellman. Hingga tahun 1990, ia fokus pada sosiologi komunitas dan analisis jaringan. Selama 3 tahun pertamanya di Toronto, dia juga membuat janji dengan Clark Institute of Psychiatry, di mana dia bekerja dengan D.B. Coates, MD, memimpin bersama Yorkley Study di wilayah Toronto S. York. Studi S. York pertama ini dengan data yang dikumpulkan pada tahun 1968 mencoba melakukan studi lapangan terhadap populasi yang besar, menghubungkan hubungan interpersonal dengan gejala kejiwaan. Studi awal tentang dukungan sosial ini mendokumentasikan prevalensi persahabatan non-lokal dan ikatan kekerabatan, menunjukkan bahwa komunitas tidak lagi terbatas pada lingkungan dan mempelajari komunitas non-lokal sebagai jaringan sosial. Makalah Wellman, The Community Question, yang melaporkan penelitian ini telah dipilih sebagai salah satu dari 7 artikel terpenting dalam sosiologi Inggris Kanada. Next. Ya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rembet. Kepada Rembet dipersilakan. Baik, sekarang kita memasuki karir dari Barry Wellman itu sendiri. Barry Wellman itu sendiri, ia seorang sosiolog Kanada Amerika, dan ia juga merupakan wakil direktur jaringan NetLab internasional yang berbasis di Toronto. Selanjutnya, ia juga ikut menulis lebih dari 300 artikel, bab, laporan, serta buku. Wellman ini juga seorang profesor di Departemen Sosiologi Universitas Toronto selama kurang lebih 46 tahun. Wellman juga editor 3 buku, penulis juga lebih dari 200 artikel. Beliau juga sering nulisnya bersama siswanya. Wellman telah menerima penghargaan pencapaian karir dari Asosiasi Sosiologi dan Antropologi Kanada, Jaringan Internasional untuk Analisis Jaringan Sosial, Asosiasi Komunikasi Internasional, Jaringan Pusat Keunggulan Grand, dan 2 bagian dari American Sociological Association, Community and Urban Sociology, Teknologi Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya, ia juga terpilih sebagai anggota Royal Society of Canada pada tahun 2007. Tahun 2012, Wellman diidentifikasi memiliki indeks tertinggi dari semua sosiolog di Kanada. Dan yang terakhir, ia juga profesor komunikasi dan
media baru Lim Chong Yah di National University of Singapore pada Januari sampai Februari 2015. Next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Yohanes. Kepada Yohanes dipersilakan. Baik, kita masuk ke dalam analisis jaringan sosial. Analisis jaringan lebih ingin mempelajari keteraturan individu atau kolektivitas berperilaku ketimbang keteraturan keyakinan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Hubungan ini berlandaskan gagasan bahwa setiap aktor, individual atau kelompok memiliki akses berbeda terhadap sumber daya yang menilai kekayaan, kekuasaan, atau informasi. Pada teori jaringan banyak dibahas tentang hubungan antara satu aktor, individu, atau kelompok dengan aktor lainnya. Salah satu ciri khas teori jaringan adalah pemusatan pemikiran pada tingkat makro, artinya aktor atau pelaku bisa saja individu. Wellman 1983 dalam Ritzer 2004, atau mungkin juga kelompok perusahaan dan masyarakat selanjutnya. Ya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifin. Kepada Arifin dipersilakan. Prinsip teori jaringan sosial. Prinsip dasar dari teori jaringan ini adalah bahwa para analisis jaringan mencari struktur-struktur yang mendalam atau pola-pola jaringan yang teratur yang ada di bawah permukaan sistem-sistem sosial yang seringkali kompleks. Para aktor dan perilaku mereka melihat dibatasi oleh struktur-struktur itu. Dan prinsip dari teori jaringan sosial menurut Wellman dalam Ritzer dan Goodman tahun 2004, slide 344, dalam teori jaringan sosial terdapat sekumpulan prinsip-prinsip yang berkaitan logis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ikatan antar aktor biasanya adalah simetris, baik dalam kadar maupun intensitasnya. Aktor saling memasok dengan sesuatu yang berbeda, dan mereka berbuat demikian dengan intensitas yang semakin besar atau semakin kecil. Yang kedua, ikatan individu harus dianalisis dalam konteks struktur jaringan lebih luas. Adanya kelompok jaringan yang menyebabkan terciptanya hubungan silang antara kelompok jaringan maupun antara individu. Dan yang keempat, ada ikatan asimetris antara unsur-unsur dalam sebuah sistem jaringan dengan akibat bahwa sumber daya yang terbatas akan terdistribusi secara tidak merata. Yang kelima, dengan adanya distribusi yang timpang dari sumber daya yang terbatas, menimbulkan baik itu kerjasama maupun kompetisi. Beberapa kelompok akan bergabung untuk mendapatkan sumber dana uang terbatas dengan kerjasama, sedangkan kelompok lain bersaing dan memperebutkannya. Yang keenam atau yang terakhir, terstrukturnya ikatan sosial menimbulkan berbagai jenis jaringan non-acak. Di satu pihak, jaringan adalah transitif. Bila ada ikatan antara A dan B dan C, ada kemungkinan adanya jaringan yang meliputi A dan C. Akibatnya adalah bahwa lebih besar kemungkinan adanya jaringan yang meliputi A, B, dan C. Oke, next. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilakan. Dalam teori jaringan sosial terdiri dari adanya modal sosial. Dalam modal sosial ini terdiri lagi dari 3 dimensi utama, yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan. Berdasarkan sifatnya, modal sosial dapat bersifat mengikat, menyambung, dan saling terkait. Modal sosial terikat yaitu karakteristik yang menonjol dari modal sosial ini adalah pada konteks gagasan, relasi, dan hubungan lebih ke dalam. Masyarakat dalam modal sosial terikat lebih mempertahankan struktur masyarakat yang totalitarian, hierarki, dan tertutup. Yang kedua, modal sosial menyambung. Tipe modal sosial ini berbentuk asosiasi. Prinsip yang terkandung dalam modal sosial yaitu persamaan, yaitu tiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam setiap keputusan dalam kelompok berdasarkan pada kesepakatan bersama. Yang kedua kebebasan yaitu pada setiap anggota kelompok dibebaskan dalam berbicara, mengemukakan gagasan dan ide yang dapat dikembangkan. Yang ketiga, nilai-nilai kemajemukan. Kemajemukan yaitu adanya rasa hormat terhadap hak asasi dan individu lain yang merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan kemampuan dalam masyarakat. Yang ketiga itu modal sosial terkait. Modal sosial terkait yaitu modal yang menjangkau banyak orang yang berbeda-beda. Manfaat yang akan didapatkan adalah memperoleh banyak sumber daya dalam mengembangkan suatu komunitas. Next. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Rembet. Kepada Rembet, persilakan. Ya, baik, kita akan memasuki jenis jaringan sosial itu sendiri. Ada 3, yaitu jaringan kepentingan, jaringan kekuasaan, dan yang terakhir jaringan sentimen. Jaringan kepentingan itu sendiri
terbentuk melalui hubungan-hubungan sosial yang memiliki suatu kepentingan. Dan yang kedua, jaringan kekuasaan merupakan kemampuan seseorang sebagai unit sosial untuk mempengaruhi perilaku dan sebagai pengambil keputusan melalui pengendalian. Dan yang terakhir, jaringan sentimen itu terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang sentimen seperti hubungan kekerabatan, pertemanan, serta lain sebagainya. Next. Oke, di sini ada fungsi jaringan sosial. Terdiri dari satu, berguna bagi individu maupun kelompok yang menginginkan suatu kemajuan dari adanya sebuah peluang. Yang kedua, ada membantu dalam mengembangkan efektivitas dalam gagasan yang baru. Yang ketiga, terjalinnya kerjasama antar individu maupun kelompok. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Arifin. Kepada Arifin, dipersilakan. Oke, dalam slide ini terdapat tingkatan jaringan sosial. Dalam jaringan sosial beroperasi pada banyak tingkatan. Tingkatan jaringan menurut Damsar tahun 2009 adalah dapat dilihat dari tingkatan. 3 tingkatan, yaitu yang pertama ada jaringan mikro. Jaringan mikro adalah jaringan sosial yang terjalin antar individu atau antar pribadi. Jaringan ini merupakan suatu jaringan yang selalu ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai pelicin, jembatan, dan sebagai perekat. Sebagai pelicin, jaringan sosial memberikan kemudahan untuk mengakses bermacam barang atau sumber daya langka seperti informasi dan barang, jasa, kekuasaan, dan sebagainya. Sebagai jembatan, jaringan ini dapat memudahkan hubungan antara suatu pihak dengan pihak lainnya. Dengan demikian, ikatan yang ada dapat menjembatani pembentukan hubungan sosial dengan pihak lain, yang dapat bermuara pada pembentukan jaringan sosial yang baru. Sebagai perekat, jaringan sosial antar individu memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial. Dalam hal ini, muncul sebuah kepercayaan dan tingkat keuntungan bersama antar kedua belah pihak, dan kemudian terikat satu sama lain. Pada tingkatan kedua terdapat jaringan meso. Jaringan meso adalah jaringan yang hubungan yang dibangun oleh para aktor di dalam kelompok, sehingga terbentuk suatu ikatan. Jaringan sosial ini dapat ditemui dalam berbagai kelompok, seperti ikatan alumni, yaitu contohnya seperti pelatihan, sekolah, atau perguruan tinggi. Paguyuban seperti ikatan keluarga berdasarkan marga. Ikatan profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Sosiologi Indonesia, dan sebagainya. Pada tingkatan ketiga terdapat jaringan makro. Jaringan makro adalah jaringan terbentuk antar 2 kelompok atau lebih. Dengan demikian, jaringan makro dapat berupa ikatan antar pedagang berupa organisasi, institusi, atau negara. Oke, next. Oh, habis. Oke. Nah, penutupan. Sekian presentasi dari kelompok 12, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin memberi pertanyaan serta kritik dan saran bisa melalui kolom pertanyaan di YouTube dan web kuliah. Terima kasih.